sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada sebuah toko emas yang sangat terkenal bernama Toko Emas Cahaya. Toko ini telah berdiri selama lebih dari 20 tahun dan namanya sudah menjadi legenda di kalangan masyarakat lokal. Bukan hanya warga kota itu sendiri, bahkan orang-orang dari luar daerah rela datang jauh-jauh hanya untuk membeli perhiasan di sana. Alasan utamanya adalah karena perhiasan yang dijual di toko itu memiliki desain unik, kualitas tinggi, dan harga yang, meskipun sedikit lebih mahal, terasa beruntung bagi pemiliknya. Namun, di balik kesuksesan gemilang Toko Emas Cahaya, ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Pertama, tidak ada satupun karyawan di toko itu yang bekerja lebih dari 5 tahun. Ada rumor bahwa mereka tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, atau bahkan ada yang hilang secara misterius. Kedua, meskipun toko itu hampir selalu ramai, tidak ada promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pemiliknya. Tidak ada iklan di media sosial, tidak ada diskon besar, tidak ada acara spesial. Namun, pelanggan tetap berdatangan seperti air mengalir. Pemilik toko tersebut adalah seorang pria parubaya bernama Pak Hadi. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan sangat dermawan. Setiap bulan, ia menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk membangun masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya di desa. Namun, ada satu hal yang membuat warga sekitar merasa curiga. Setiap kali ditanya tentang rahasia kesuksesannya, Pak Hadi hanya tersenyum misterius dan berkata, "Semua ini berkat restu leluhur." Warga desa sering bergosip tentang hal ini. Beberapa orang percaya bahwa Pak Hadi benar-benar mendapatkan berkah dari nenek moyangnya. Namun, ada juga yang berbisik-bisik bahwa kesuksesan itu bukanlah hasil dari doa atau kerja keras semata, melainkan dari sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Rina mulai bekerja di Toko Emas Cahaya. Rina adalah seorang lulusan baru dari perguruan tinggi dan ia sangat antusias untuk memulai karir pertamanya. Ia mendengar banyak hal tentang toko ini sebelum diterima bekerja, termasuk gosip-gosip tentang pesugihan. Namun, Rina tidak terlalu mempercayai hal-hal mistis. Baginya, kesuksesan Pak Hadi hanyalah hasil dari strategi bisnis yang cerdas. Selama beberapa minggu pertama, Rina merasa nyaman bekerja di toko itu. Pelanggan selalu ramah, suasana kerja menyenangkan, dan gajinya cukup besar untuk ukuran pemula. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Setiap malam, setelah semua karyawan pulang, Pak Hadi selalu mengunci diri di ruang penyimpanan barang selama 1 jam. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Rasa penasaran Rina semakin memuncak. Suatu malam, ia memutuskan untuk menyelidiki. Setelah semua karyawan pulang, ia pura-pura lupa mengambil tasnya dan kembali ke toko. Dengan hati-hati, ia mengendap-endap menuju ruang penyimpanan barang. Di depan pintu, ia mendengar suara bisikan pelan dan gemertak kayu. Rina mengintip melalui celah kecil di pintu. Apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di dalam ruangan itu, Pak Hadi duduk bersila di depan sebuah kotak kayu kuno. Di dalam kotak itu, terdapat boneka kecil berbentuk manusia dengan mata yang menyala merah. Boneka itu tampak hidup, seolah-olah sedang mengamati Pak Hadi dengan tatapan dingin. Pak Hadi berdoa dengan suara rendah, "Nyai, aku mohon restumu agar dagangan besok tetap laris. Aku akan memberimu apa yang kau minta." Rina gemetar ketakutan. Ia mencoba mundur perlahan, tapi langkahnya terlalu berisik. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan Pak Hadi menangkapnya basah. Wajahnya yang biasanya ramah, kini berubah dingin dan menyeramkan. "Anak muda," katanya dengan nada datar, "ada hal-hal yang tidak seharusnya kau lihat. Sekarang kau harus memilih, bergabung denganku atau lenyap." Rina tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Pak Hadi dengan mata penuh ketakutan. Akhirnya, ia memilih melarikan diri. Ia langsung resign keesokan harinya dan tidak pernah kembali ke toko itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rina mendengar kabar buruk.
Pak Hadi tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya melemah, kulitnya pucat, dan matanya tampak kosong. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Pak Hadi sedang ditarik oleh kekuatan gaib yang ia panggil selama bertahun-tahun. Toko emas cahaya pun mulai sepi. Pelanggan yang biasanya datang berbondong-bondong kini jarang terlihat. Barang-barang yang dijual di toko itu mulai kehilangan daya tariknya. Bahkan, ada beberapa pembeli yang mengembalikan perhiasan mereka karena merasa tidak beruntung setelah memakainya. Akhirnya, Pak Hadi meninggal dunia. Kematiannya meninggalkan banyak misteri. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang berani mengambil alih bisnis toko itu. Toko emas cahaya pun tutup permanen, meninggalkan bangunan tua yang terbengkalai. Namun, cerita tentang toko itu tidak berakhir di situ. Konon, jika Anda melewati bekas lokasi toko pada malam hari, Anda akan melihat cahaya redup dari dalam toko. Jika Anda cukup berani untuk mengintip, Anda akan melihat boneka kecil itu duduk di etalase, seolah menunggu korban berikutnya. Setelah kejadian itu, banyak orang yang mengaku menjadi korban dari pesugihan toko emas cahaya. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Bu Siti. Ia adalah salah satu pelanggan setia toko itu. Ia membeli sebuah kalung emas yang katanya membawa keberuntungan. Awalnya, kehidupan Bu Siti memang berubah drastis. Usahanya berkembang pesat dan ia menjadi salah satu pengusaha sukses di kotanya. Namun, beberapa tahun kemudian, nasib buruk mulai menimpanya. Anak-anaknya sakit-sakitan, rumah tangganya hancur, dan usahanya bangkrut. Bu Siti akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah kutukan dari kalung emas yang ia beli. Ia mencoba membuang kalung itu, tapi entah bagaimana, kalung itu selalu kembali ke tangannya. Kisah serupa juga dialami oleh Pak Budi, seorang pria yang membeli cincin emas dari toko itu. Awalnya, ia merasa sangat beruntung. Karir dan keuangannya membaik secara drastis. Namun, beberapa tahun kemudian, ia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat boneka kecil itu menatapnya dengan mata menyala merah. Mimpi-mimpi itu membuatnya depresi dan akhirnya ia bunuh diri. Setelah kejadian kematian Pak Hadi, kota kecil itu tampaknya tidak pernah sama lagi. Suasana di sekitar lokasi toko emas cahaya menjadi semakin suram. Bangunan toko yang dulu megah kini terlihat seperti reruntuhan yang ditinggalkan waktu. Cat dindingnya mulai mengelupas, jendela-jendelanya retak, dan pintu besi yang dulunya selalu terbuka kini tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak ingin dibagikan kepada dunia. Namun, meskipun toko itu telah tutup, cerita tentang pesugihan yang digunakan oleh Pak Hadi terus beredar dari mulut ke mulut. Beberapa orang menganggapnya sebagai legenda urban yang hanya bertujuan untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, bagi mereka yang pernah bekerja atau berbelanja di toko itu, cerita tersebut bukan sekadar mitos belaka. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan yang tersembunyi di balik kesuksesan gemilang toko emas cahaya. Rina, mantan karyawan toko emas cahaya, adalah salah satu orang yang paling terpengaruh oleh kejadian itu. Setelah meninggalkan pekerjaannya secara mendadak, ia mencoba melanjutkan hidupnya dengan normal. Ia pindah ke kota lain, bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan berusaha melupakan semua yang pernah ia lihat di ruang penyimpanan barang milik Pak Hadi. Namun, bayangan boneka kecil dengan mata merah menyala itu selalu menghantui mimpinya. Setiap malam, Rina bermimpi tentang ruangan itu. Di dalam mimpinya, ia melihat Pak Hadi duduk bersila di depan kotak kayu kuno, sementara boneka itu menatapnya dengan senyuman mengerikan. Kadang-kadang, boneka itu bahkan berbicara kepadanya, mengajaknya untuk kembali ke toko itu. Suara boneka itu begitu lembut namun menusuk, membuat Rina terbangun dengan tubuh basah keringat dan jantung berdebar kencang. Rina mencoba mencari bantuan. Ia pergi ke seorang dukun lokal di kota barunya, berharap bisa melepaskan diri dari kutukan atau pengaruh gaib yang ia rasakan. Dukun itu mendengarkan ceritanya dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Anak muda,
kamu telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia biasa. Boneka itu bukan sekadar benda mati. Itu adalah wujud dari makhluk halus yang memberikan kekuatan kepada Pak Hadi. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Tinggalkan kota ini sejauh mungkin, atau cari cara untuk menghadapi makhluk itu. Rina tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin meninggalkan kota barunya karena sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Namun, ia juga tidak yakin apakah ia cukup kuat untuk menghadapi makhluk gaib yang begitu kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan yang digunakan oleh Pak Hadi. Rina mulai mencari informasi tentang pesugihan dari berbagai sumber. Ia membaca buku-buku tentang ilmu hitam, berbicara dengan paranormal, dan bahkan mengunjungi tempat-tempat angker di sekitar kotanya. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, memahami apa yang sebenarnya terjadi di toko emas cahaya dan bagaimana cara melepaskan diri dari pengaruh boneka itu. Salah satu paranormal yang ia temui adalah seorang wanita tua bernama Mbah Siti. Mbah Siti adalah seorang dukun yang terkenal di kalangan masyarakat setempat karena kemampuannya dalam menangani kasus-kasus gaib. Ketika Rina menceritakan kisahnya, Mbah Siti hanya tersenyum kecut. Anak muda, katanya, pesugihan yang digunakan oleh Pak Hadi adalah salah satu jenis pesugihan paling berbahaya. Disebut pesugihan nyai karena makhluk yang memberikan kekuatan itu adalah seorang roh wanita yang haus darah dan jiwa manusia. Biasanya, pesugihan ini digunakan oleh para pedagang yang ingin cepat kaya, tapi harganya sangat mahal. Setiap tahun, pemilik pesugihan harus memberikan korban, baik itu nyawa manusia maupun jiwa mereka sendiri. Mbak Siti melanjutkan, boneka yang kamu lihat itu adalah medium yang digunakan oleh nyai untuk berkomunikasi dengan dunia manusia. Jika kamu melihatnya, berarti kamu sudah terpilih sebagai calon korban berikutnya. Tidak ada cara mudah untuk melepaskan diri dari pengaruhnya, kecuali kamu melakukan ritual pemutusan hubungan dengan nyai. Namun, ritual itu sangat berbahaya dan tidak semua orang bisa selamat. Rina merasa semakin takut. Ia tidak ingin menjadi korban berikutnya, tapi ia juga tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk menjalani ritual yang disebutkan oleh Mbak Siti. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari orang lain yang mungkin lebih berpengalaman dalam hal-hal gaib. Dalam pencariannya, Rina akhirnya menemukan mantan karyawan lain dari toko emas cahaya. Pria itu bernama Andi, seorang pria parubaya yang pernah bekerja di toko itu selama beberapa bulan sebelum mengundurkan diri secara mendadak. Andi tampaknya lebih tahu tentang rahasia-rahasia gelap toko itu, dan Rina berharap ia bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaannya. Ketika mereka bertemu, Andi tampak gugup dan waspada. Ia awalnya enggan berbicara, tapi setelah Rina meyakinkannya bahwa ia hanya ingin mencari kebenaran, Andi akhirnya membuka suara. "Pak Hadi bukan orang baik," kata Andi dengan nada rendah. "Aku pernah melihatnya melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Suatu malam, aku melihat dia membawa seorang pria muda ke ruang penyimpanan barang. Pria itu tampak linglung, seperti orang yang sedang mabuk. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi keesokan harinya, pria itu hilang tanpa jejak." Andi melanjutkan, "Aku juga pernah mendengar bisikan-bisikan aneh dari ruang penyimpanan barang. Suara itu seperti suara seorang wanita, tapi sangat dingin dan menusuk. Aku tidak tahan bekerja di sana, jadi aku memutuskan untuk resign. Tapi sejak itu, aku selalu merasa diikuti oleh sesuatu. Kadang-kadang, aku melihat bayangan hitam di sudut mataku atau mendengar suara langkah kaki di belakangku." Rina merasa ngeri mendengar cerita Andi. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam penderitaan ini. Ada banyak orang lain yang juga menjadi korban dari pesugihan Pak Hadi. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara mereka melepaskan diri dari kutukan ini? Dan setelah mendengar cerita Andi, Rina memutuskan untuk kembali ke Mbak Siti dan meminta bantuannya untuk melakukan ritual pemutusan hubungan dengan Nyai. Mbak Siti setuju, tapi ia memperingatkan Rina bahwa ritual ini sangat berbahaya
dan membutuhkan persiapan yang matang. Ritual ini harus dilakukan pada tengah malam saat energi gaib sedang berada pada puncaknya, kata Mbak Siti. Kamu harus membawa barang-barang tertentu seperti lilin hitam, dupa, dan air suci yang sudah didoakan. Kamu juga harus membawa sesaji untuk Nyai, tapi jangan berharap dia akan menerima tawaran damai. Nyai adalah makhluk yang haus darah, dan dia tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Rina mengangguk dengan teguh. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari pengaruh boneka itu. Dia mulai mempersiapkan semua barang yang dibutuhkan sambil berdoa agar ritual ini berhasil. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu tiba. Rina dan Mbak Siti menuju bekas lokasi toko emas cahaya, membawa semua barang yang dibutuhkan untuk ritual. Udara malam itu terasa sangat dingin, dan suasana di sekitar toko itu begitu menyeramkan. Bayangan-bayangan hitam tampak bergerak di sudut mata mereka, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam bangunan. Mbak Siti memulai ritual dengan membakar dupa dan menyalakan lilin hitam. Ia membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa, sementara Rina berdiri di depan pintu toko dengan hati berdebar-debar. Tiba-tiba, pintu toko itu terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang mereka masuk. Di dalam toko, suasana semakin mencekam. Boneka kecil itu duduk di etalase, menatap mereka dengan mata menyala merah. Mbak Siti melanjutkan ritualnya, sementara Rina berusaha tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, suara wanita yang sangat dingin terdengar dari dalam ruangan. "Kamu berani datang ke sini, manusia," katanya. "Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskan diri dariku?" Rina tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap boneka itu dengan mata penuh ketakutan. Mbak Siti melanjutkan mantra-mantranya sambil melemparkan sesaji ke arah boneka itu. Suara wanita itu semakin keras, dan angin dingin mulai berhembus di dalam ruangan. Suara wanita itu semakin keras, menggema di seluruh ruangan seperti jeritan yang menusuk telinga. Boneka kecil di etalase mulai bergerak perlahan, seolah-olah hidup. Matanya yang menyala merah kini tampak lebih tajam, memancarkan aura kebencian yang mengerikan. Mbak Siti terus membacakan mantra-mantra kuno, sementara Rina berdiri di belakangnya, gemetar ketakutan. "Kamu tidak bisa melawanku, manusia," bentak suara itu. "Aku adalah Nyai, pemberi kekayaan dan kekuasaan. Siapapun yang melihatku harus membayar harga." Mbak Siti tidak goyah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memegang sebatang dupa yang masih menyala. Asap dari dupa itu mulai membentuk pola aneh di udara, seperti simbol-simbol gaib yang tak terbaca oleh mata manusia biasa. Suara mantra yang ia ucapkan semakin cepat, dan suasana di dalam toko menjadi semakin tegang. Tiba-tiba, boneka itu melompat dari etalase dan mendarat di lantai dengan suara keras. Tubuhnya yang kecil kini mulai membesar, berubah menjadi sosok wanita berwujud bayangan hitam dengan mata merah menyala. Nyai tertawa dingin, suaranya bergema seperti deru angin badai. "Kamu pikir mantra kecil itu bisa menghentikanku?" ejek Nyai. "Aku sudah ada sejak zaman nenek moyangmu dan aku tidak akan pernah hilang." Nyai mulai bergerak mendekati mereka, langkah-langkahnya membuat lantai toko bergetar. Mbak Siti memerintahkan Rina untuk tetap di belakangnya sambil terus membacakan mantra. Rina merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah-olah energi hidupnya sedang disedot oleh kehadiran Nyai. "Rina, kamu harus kuat," seru Mbak Siti. "Jangan biarkan dia masuk ke pikiranmu." Rina mencoba berkonsentrasi, tapi suara Nyai terus bergema di kepalanya. "Kamu sudah terpilih, Rina," bisik Nyai. "Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Bergabunglah denganku dan aku akan memberimu kekuatan yang tak terbayangkan." Rina merasa batinnya tercabik-cabik. Di satu sisi, ia ingin melepaskan diri dari pengaruh Nyai. Tapi di sisi lain, tawaran itu begitu menggoda. Ia membayangkan dirinya menjadi kaya raya, memiliki segalanya yang ia inginkan. Namun, ia juga ingat nasib Pak Hadi dan para korban lainnya. Apakah ia siap
tidak butuh keberuntungan palsumu lagi," teriaknya. Kalung itu bersinar terang saat menyentuh tanah, dan cahayanya langsung menyerang Nyai. Makhluk itu meraung kesakitan, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya tersebut. Mbah Siti memanfaatkan momen itu untuk membacakan mantra pamungkas. Suaranya bergema seperti petir di malam hari. "Kembalilah ke duniamu, Nyai. Biarkan jiwa-jiwa ini bebas," seru Mbah Siti. Nyai mencoba melawan, tapi cahaya dari kalung itu semakin kuat, memaksa tubuhnya kembali menjadi boneka kecil. Dengan satu ledakan besar, boneka itu hancur berkeping-keping, dan suasana di dalam toko kembali tenang. Setelah ritual selesai, Rina dan Mbah Siti keluar dari toko dengan napas tersengal-sengal. Udara malam terasa lebih segar, dan suasana di sekitar toko tidak lagi menyeramkan. Mbah Siti menepuk bahu Rina dengan lembut. "Kamu telah berhasil, anak muda," katanya. "Nyai tidak akan mengganggu kamu lagi. Tapi ingat, jangan pernah mencoba bermain-main dengan kekuatan gaib. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita pahami." Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa lega, tapi juga sedih karena semua yang terjadi. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya tanpa rasa takut, tapi kenangan tentang toko emas cahaya dan Nyai akan selalu membayanginya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rina mulai membangun kehidupan barunya. Ia pindah ke kota lain, menjauh dari tempat-tempat yang mengingatkannya pada toko emas cahaya. Ia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan kecil, dan meskipun gajinya tidak sebesar saat ia bekerja di toko itu, ia merasa lebih bahagia dan damai. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Pelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman itu. Rina menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati tidak bisa dibeli dengan cara-cara instan atau pesugihan. Semua itu harus diraih dengan kerja keras, doa, dan usaha yang tulus. Ia juga mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, berharap bisa membantu orang lain yang mungkin mengalami situasi serupa. Blog itu akhirnya menjadi populer, dan banyak orang yang menghubunginya untuk berbagi cerita mereka sendiri tentang pesugihan dan kekuatan gaib. Meskipun Nyai telah dikalahkan, ada beberapa hal yang masih belum terjawab. Salah satunya adalah nasib mantan karyawan lain dari toko emas cahaya. Beberapa dari mereka masih dilaporkan mengalami mimpi buruk dan fenomena aneh. Ada juga rumor bahwa boneka kecil itu tidak benar-benar hancur, tapi hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Rina sendiri tidak tahu apakah Nyai benar-benar hilang untuk selamanya. Ia hanya